Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi adik-adik maupun saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada ya. Hari ini kita bertemu lagi pada perkuliahan Hukum Perbandingan Konstitusi ya. Tanpa terasa kita sudah memasuki kuliah yang ke-6 dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai sistem ketatanegaraan Inggris ya. Nah, dalam membahas ketatanegaraan Inggris, kita akan membedah baik lembaga legislatifnya, eksekutif, maupun yudikatif ya. Nah, pada kuliah yang ke-6 ini, kita akan terlebih dahulu membahas lembaga eksekutifnya dulu ya. Nah, sebelum kita memasuki secara detail ya mengenai keberadaan lembaga eksekutif di negeri Inggris, maka perlu terlebih dahulu kita ketahui ya bahwasanya Inggris itu merupakan salah satu negara ya yang tergabung di dalam United Kingdom of Great Britain ya, atau Kerajaan Bersatu Britania Raya ya bersama 3 negara lainnya yaitu Skotlandia, Wales, dan Northern Ireland ya, atau Irlandia Utara. Nah, ini kita biasa menyebutnya sebagai Britania Raya ya. Nah, Britania Raya ini berpusat di London. Nah, Ratu Inggris itu dihormati sebagai kepala negara dari Kerajaan Britania Raya ya. Nah, jadi untuk beberapa hal ya, negara Wales, Scotland, dan Irlandia Utara itu tetap menganggap Ratu Inggris sebagai kepala negara mereka ya. Walaupun ketiga negara tersebut, Wales, Scotland, dan Irlandia Utara itu adalah negara yang berdiri sendiri, yang merdeka dan memiliki kedaulatan masing-masing ya. Tapi secara sejarah mereka tetap menginduk kepada Inggris dalam beberapa hal tertentu ya. Oleh sebab itu, ya, Inggris sebagai ketua daripada Great Britain, ya, Great Britain, Inggris memiliki beberapa hak ya, atas Wales, Scotland, dan Irlandia. Itu hak untuk mengkonsultasikan, hak untuk menganjurkan, dan hak untuk memperingatkan. Jadi ibaratnya ini ya, hubungan antara Inggris, Scotland, ya, Wales, dan Irlandia Utara itu dalam kerangka United Kingdom of Great Britain itu ibaratnya seperti negara di dalam negara ya, seperti itu. Jadi ada negara di dalam negara ya, seperti itu. Nah, Inggris saat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 53 juta orang ya. Tentu saja bahasanya yang sangat terkenal ya, yang diakui sebagai bahasa nasional daripada Inggris yaitu British English ya. Nah, bahasa ini sudah menyebar ke seluruh dunia dan bahkan menjadi bahasa internasional. Nah, Inggris merupakan salah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki undang-undang dasar secara tertulis, ya. Tidak memiliki konstitusi tertulis, tidak memiliki undang-undang dasar
yang dihimpun dalam satu naskah. Namun bukan berarti Inggris tidak memiliki konstitusi sama sekali ya. Bukan berarti Inggris tidak memiliki konstitusi sama sekali. Nah, kalau di Inggris itu, ketentuan-ketentuan mengenai ketatanegaraan yang biasanya lazimnya itu dimuat di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, di Inggris itu dia tak terhimpun ya, tidak terkumpul dalam suatu naskah tunggal, melainkan terpisah-pisah, menyebar di berbagai instrumen, ya, menyebar di berbagai produk, seperti misalnya konstitusi Inggris itu ada yang diatur dalam charter, ya, charter atau piagam, seperti misalnya Magna Carta. Nah, ya, nah, itu merupakan salah satu wujud daripada konstitusi di Inggris, ya, Magna Carta. Jadi konstitusinya berupa charter, ya, charter. Kemudian konstitusi Inggris itu juga tersebar di berbagai statuta, di berbagai konvensi-konvensi ketatanegaraan, ya, di berbagai prinsip-prinsip hukum umum ya yang mengendap dari putusan-putusan hakim ini. Bahkan juga konstitusi Inggris itu ada yang diatur di dalam undang-undang, ya. Seperti misalnya Minister Crown Act, ya, Act atau undang-undang tentang menteri kerajaan. Ya. Nah itu ya, wujud daripada konstitusi Inggris yang tersebar di berbagai instrumen hukum yang ada. Ya. Bahkan ada pula konstitusi Inggris yang tertulis di dalam Constitutional of Clarendon, ya, Clarendon tahun 1164. Nah, ini juga termasuk daripada bagian konstitusi. Ya. Bahkan di Constitutional of Clarendon ini tegas-tegas disebut namanya sebagai konstitusi, ya, seperti itu. Nah, Constitutional of Clarendon ini yang terbit tahun 1164, ini berisi tentang pengaturan hubungan antara pemerintah dengan gereja, seperti itu. Nah, itulah ya. Jadi walaupun Inggris tidak punya undang-undang dasar yang terhimpun dalam sebuah naskah ya seperti yang dimiliki oleh Indonesia, yang dimiliki oleh Amerika Serikat, namun pokok-pokok ketatanegaraan Inggris itu tersebar di berbagai instrumen-instrumen ya seperti yang tadi sudah disebutkan, piagam, statuta, act, bill, yang itu semua nilainya sama dengan konstitusi ya seperti dikenal di negara kita Indonesia. Nah, baik Inggris ini dia menganut bentuk negara kesatuan ya atau unitaris, negara kesatuan. Jadi seperti Indonesia ya yang juga menganut negara kesatuan. Nah, bedanya kalau Indonesia itu dibagi atas provinsi-provinsi, ya, ada 34 provinsi. Nah, kalau Inggris itu dia dibagi ke dalam region-region. Ya, ya region ini ya semacam provinsi lah ya, kalau di negara Indonesia ya, seperti itu. Nah, di Inggris itu ada 9 region ya. Ada region Inggris Timur Laut, Inggris Barat Laut, Yorkshire, dan Humber, Midlands Timur, Midlands Barat, ya, Inggris Timur, Inggris Tenggara, dan sebagainya. Nah, tentu saja di masing-masing region ini, ya, ada semacam kepala daerahnya, ya, seperti di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia kan itu disebut gubernur, ya, seperti itu. Nah, di Inggris pun setiap region tuh ada, ya, badan otoritasnya, seperti kepala daerahnya.
Nah, di bawah provinsi di Inggris pun ada kabupaten-kabupaten ya atau county. Sama seperti Indonesia ya. Ada kabupaten-kabupaten di bawah region ya, atau provinsi. Nah, di bawah kabupaten juga masih lagi terbagi-bagi ke dalam distrik-distrik. Distrik-distrik ini semacam pemerintahan lokal yang lebih kecil ya. Ya kalau di Indonesia itu ya seperti kecamatan ya, kelurahan, dan distrik ini termasuk sampai ke pedesaan ya atau village. Itu ya bentuk negara Inggris yaitu kesatuan. Kemudian bentuk pemerintahan Inggris itu adalah kerajaan atau monarki. Dalam hal ini termasuk kategori monarki konstitusional. Kenapa konstitusional? Dikatakan konstitusional itu karena kekuasaan kepala negara atau raja, ratu ya, ini dibatasi oleh konstitusi. Ya, dibatasi oleh konstitusi. Nah, sedangkan sistem pemerintahannya ya, governmental sistemnya, itu adalah sistem parlementer. Ya, parlementer. Nah, kita tahu di dalam sistem parlementer ini ada pemisahan eksekutif ya, atau divided eksekutif atau dual eksekutif ya, yaitu antara ratu atau raja sebagai kepala negara dan prime minister ya, atau premier atau perdana menteri itu sebagai kepala pemerintahan. Nah itu ya sistem daripada sistem pemerintahan Inggris ya seperti itu. Baik, kita mulai dari lembaga eksekutifnya. Ya. Seperti tadi dikatakan, Inggris itu menganut dual eksekutif ya, atau eksekutif yang terpisah, divided ya, yaitu raja atau ratu sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, ratu sebagai kepala negara dia merupakan simbol negara ya, simbol negara, lambang persatuan, lambang kehormatan daripada negara ya. Oleh sebab ratu itu hanya sebagai kepala negara ya, simbol negara, lambang persatuan, maka di Inggris itu berlaku prinsip the king ya or queen can do no wrong ya, the king atau the queen can do no wrong ya, raja atau ratu, yang berarti raja atau ratu tidak dapat diganggu gugat ya, tidak dapat diganggu gugat. Kenapa dikatakan tidak dapat diganggu gugat ya, itu karena memang raja atau ratu itu tidak memegang kekuasaan pemerintahan ya. Raja ratu itu hanya memegang kekuasaan-kekuasaan yang bersifat seremonial ya, seperti menerima tamu-tamu negara, memberi gelar tanda jasa, memimpin upacara-upacara kenegaraan, nah, dan sebagainya. Itu semua merupakan kewenangan seremonial. Sedangkan kekuasaan pemerintahan sehari-hari, kekuasaan administrasi sehari-hari, itu dipegang oleh Perdana Menteri dan Menteri-Menteri. Nah, jadi singkat kata sebenarnya secara real ya, kekuasaan itu berada di tangan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri ya. Jadi PM dan para menteri itu dia memegang kekuasaan real pemerintahan sehari-hari. Sedangkan ratu itu hanya simbol, kekuasaannya bersifat seremonial sehingga dia tidak dapat diganggu gugat ya. Can do no wrong. Nah, ini merupakan sistem yang khas daripada negara Inggris ya. Seperti itu. Nah, dalam sistem parlementer, Perdana Menteri dan Menteri-Menteri eksis ya,
atau bekerja bertugas dengan mendapatkan kepercayaan dari parlemen, ya. Oleh sebab itu, kedudukan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri itu memang sangat bergantung, ya, sangat bergantung kepada parlemen, ya, sangat dipengaruhi oleh kepercayaan parlemen, ya, seperti itu. Sehingga berlakulah apa yang dinamakan pertanggungjawaban menteri, ya. Minister responsibility, artinya kalau parlemen sudah kehilangan kepercayaan terhadap perdana menteri, ya, atau menteri-menteri, maka parlemen dapat membubarkan, ya, dapat menjatuhkan perdana menteri maupun menteri-menteri, baik secara bersamaan seluruhnya, ya, maupun sendiri-sendiri, ya, dengan mengeluarkan mosi tidak percaya, ya. Vote of no confidence, bahasa Inggrisnya, ya. Vote of no confidence, mosi tidak percaya, ya. Nah, kalau parlemen sudah mengeluarkan senjatanya ini, ya, mosi tidak percaya, maka perdana menteri dan menteri-menteri, ya, apakah itu secara keseluruhan, ya, maupun sendiri-sendiri, itu dipaksa untuk meletakkan jabatannya, ya, seperti itu. Inilah yang disebut dengan tadi itu, ya, kelangsungan perdana menteri, ya, dan menteri-menteri itu sangat tergantung daripada kepercayaan parlemen, ya, seperti itu. Apabila parlemen masih tetap percaya, ya, itu berarti perdana menteri dan menteri-menteri, ya, jalan terus, ya. Tapi kalau sudah kehilangan kepercayaan, nah, maka itu akan menjadi masalah, ya, bagi perdana menteri dan menteri-menteri, karena akan terancam oleh mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh parlemen, gitu. Nah, kenapa kok kelihatan parlemen Inggris itu memiliki kedudukan yang sangat kuat, ya, memiliki posisi yang superior, yang bahkan dapat memaksa perdana menteri maupun menteri-menteri itu meletakkan jabatan, ya, melalui mosi tidak percaya. Ya, karena memang di Inggris itu dianut prinsip supremacy of parliament, ya, kedaulatan parlemen, ya. Jadi memang parlemen yang berdaulat, seperti itu. Parlemen itu merupakan pusat kekuasaan, ya, dalam ketatanegaraan Inggris. Nah, itulah makna daripada supremacy of parliament yang dianut oleh Inggris, ya, seperti itu. Nah, tentunya parlemen ini mendapatkan posisi, ya, mendapatkan julukan supremacy of parliament ini tidak serta-merta, ya, tidak simsalabim. Nah, itu berproses dari sejarah yang sangat panjang di masa lalu, ya, di mana itu pada masa lalu, ya, sekitar tahun 1600-an
itu terjadi konflik antara raja dengan parlemen, di mana konflik ini berlangsung terus-menerus, ya, sehingga sempat raja itu membubarkan parlemen, tapi kemudian parlemen bangkit lagi, dan kemudian parlemen yang berhasil menaklukkan, yang berhasil menjinakkan, yang berhasil memaksa raja untuk membatasi kekuasaannya. Nah, itu sejarahnya. Kenapa parlemen Inggris sekarang ini memiliki kekuasaan yang sangat tinggi, ya, memiliki kedaulatan. Itu karena sejarahnya itu ada konflik yang sangat panjang berlangsung antara raja dengan parlemen yang pada akhirnya dimenangkan oleh parlemen, ya, seperti itu. Tapi sebagai checks and balances, ya, sebagai prinsip saling mengontrol antar lembaga negara, maka di samping parlemen, ya, dapat menjatuhkan perdana menteri dan menteri-menteri melalui mosi tidak percaya, sebaliknya dalam kondisi tertentu, yaitu apabila terjadi konflik yang berlarut-larut, ya, terjadi perselisihan yang sangat tajam, ya, antara parlemen dengan perdana menteri, ya, dan berlangsung lama, maka dalam tradisi di Inggris, perdana menteri juga dapat mengajukan permintaan, ya, atau mengajukan saran kepada kepala negara, ya, dalam hal ini ratu atau raja, untuk membubarkan parlemen. Nah, jadi bisa juga kebalikannya, ya. Perdana menteri meminta kepada kepala negara, ya, kepada ratu atau raja untuk membubarkan parlemen, ya. Nah, apabila dikabulkan, maka kepala negara, ya, atau ratu atau raja dalam hal ini akan membubarkan parlemen dan menginstruksikan kepada perdana menteri untuk mengadakan pemilu kembali, ya, untuk mengadakan pemilu ulang, ya. Namun, apabila setelah pemilu itu diadakan, pemilu ulang itu diadakan, ternyata sang perdana menteri itu tetap mendapatkan dukungan yang sedikit, ya, mendapatkan dukungan yang minoritas, maka tidak ada jalan lain, ya, selain perdana menteri itu untuk meletakkan jabatannya, ya, alias mengundurkan diri. Nah, jadi itu, ya, ada konsekuensinya juga itu mengadakan pemilu ulang, ya. Karena di pemilu ulang itu juga akan dipertaruhkan itu posisi si perdana menteri, ya, kalau dia mendapatkan dukungan mayoritas dari masyarakat, nah, dia lanjut, ya. Tapi ternyata kalau setelah diadakan pemilu ulang dia itu minim dukungannya, ya, minoritas, gagal mencapai mayoritas, nah, maka konsekuensinya secara tradisi ketatanegaraan dia harus meletakkan jabatan, ya, seperti itu. Nah, secara tradisi ketatanegaraan di Inggris, perdana menteri itu ditunjuk oleh ratu, ya, ditunjuk oleh ratu dari ketua partai pemenang pemilu, ya. Jadi perdana menteri itu adalah ketua partai pemenang pemilu, ya. Sehingga di Inggris itu ada tradisi setiap ketua partai pemenang pemilu maka dia akan ditunjuk oleh ratu, ya, sebagai kepala negara untuk menduduki jabatan perdana menteri, ya, seperti itu. Nah, eh, ketua partai pemenang pemilu yang kemudian menjadi perdana menteri, otomatis, ya, partainya mayoritas, ya, atau berkuasa di parlemen, ya, berkuasa di parlemen. Nah, kemudian perdana menteri ini menjadi formatur kabinet, ya, atau dia yang membentuk kabinet, ya, atau
atau menunjuk para menterinya, ya seperti itu. Nah, kalau partainya Perdana Menteri ini dia menang mutlak, ya, mayoritas, dia berhasil menguasai parlemen sebanyak 51% suara, kursi, maka Perdana Menteri itu dia dapat menunjuk menteri-menteri dari partainya sendiri, ya, dari partainya sendiri. Jadi satu bendera semua ya, satu warna itu di kabinet menterinya. Itu dari partainya si Perdana Menteri. Tapi kalau Perdana Menteri itu hanya menang tipis ya, tidak mayoritas, tidak mutlak di parlemen, maka Perdana Menteri haruslah membentuk kabinet dengan beberapa partai ya. Jadi warnanya pelangi itu kabinetnya. Dari beberapa partai unsurnya ya, untuk memperkuat suaranya. Untuk memperkuat dukungannya di parlemen. Nah, ini disebut dengan kabinet koalisi ya. Kabinet koalisi atau kabinet pelangi atau kabinet menteri yang isinya itu menterinya berasal dari beberapa partai politik. Nah, ini namanya kabinet koalisi ya, seperti itu. Nah, keunikan yang terjadi di Inggris itu ya, yaitu bahwa para menteri itu haruslah direkrut ya. Para menteri itu haruslah diambil dari parlemen. Ya, dari parlemen. Nah, parlemen Inggris itu sendiri terdiri atas dua kamar ya, yaitu House of Commons ya. HOC kita singkat ya, House of Commons. Ini semacam DPR ya kalau di Indonesia. Dan House of Lords. House of Lords, HOL ya. House of Lords ini adalah Dewan Bangsawan ya, Dewan Bangsawan. Jadi memang kebanyakan isinya ningrat ya, darah biru seperti itu. Nah, para menteri ini haruslah diambil dari parlemen, direkrut dari parlemen. Dari parlemen yang mana? House of Commons atau House of Lords. Kebanyakan para menteri itu diambil dari anggota House of Commons atau DPR ya. Dan sebagian kecil diambil dari House of Lords ya. Konkretnya dalam hal ini di Inggris itu ya, kabinet menteri yang memimpin departemen itu ada sekitar 22 orang ya, 22 orang yang memimpin departemen. 22 orang. Nah, 20 orang itu diambil dari House of Commons dan 2 orang diambil dari House of Lords atau Dewan Bangsawan ya. Nah, dengan demikian setiap menteri ya di Inggris itu ya, setiap menteri di Inggris khususnya menteri yang memimpin departemen ya, itu pasti adalah anggota parlemen ya. Setiap menteri kabinet itu pasti adalah anggota parlemen. Pasti. Ya. Nah, ini berarti terjadi rangkap jabatan ya. Rangkap jabatan antara menteri dengan anggota parlemen. Ya, ya, menteri ya juga menjadi anggota parlemen ya. Jadi ada hybrid, ada persatuan, ada percampuran antara eksekutif dengan legislatif di sini. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Mungkin nggak terjadi seperti ini ya? Tidak mungkin ya. Justru kalau di Indonesia itu tidak boleh ya. Karena ada aturan incomptabilitate namanya. Atau aturan larangan perangkapan jabatan. Ya, seperti itu. Jadi menteri ya tidak boleh menangkap jadi anggota DPR. Ya, dan sebaliknya. Seperti itu. Ya, kalau ada anggota DPR yang kemudian diangkat jadi menteri ya boleh saja. Tapi anggota DPR tersebut harus mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPR. Ya, seperti itu. Seperti pada tahun 2019 kemarin ya, itu Yasona Lawli itu ya sudah menjadi anggota DPR, terpilih menjadi anggota DPR, tapi kemudian dia direkrut lagi menjadi Menteri Hukum dan HAM. Nah, oleh sebab itu Yasona dia harus mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPR. Itulah apa konsekuensi daripada larangan perangkapan jabatan di Indonesia ya. Seperti itu. Tapi kalau di Inggris justru ada perangkapan ya. Menteri itu merangkap menjadi anggota parlemen seperti itu. Nah, kenapa kok bisa berbeda antara Inggris dengan Indonesia? Yaitu karena dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Ya. Kenapa
Kenapa di Inggris itu menteri harus dari anggota parlemen? Rangkap, nyampur. Sedangkan di Indonesia justru itu tidak boleh terjadi ya. Ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor ya seperti latar belakang sejarahnya, ya, pandangan hidup yang dianut, prinsip-prinsip politik yang dianut, budaya yang dianut, dan sebagainya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Inggris menganut filosofi bahwa menteri itu harus direkrut, ya, harus diambil dari anggota parlemen? Kenapa alasannya? Apa alasan filosofisnya? Ya. Nah, jadi alasan filosofisnya karena anggota parlemen itu kan dipilih melalui pemilu. Ya. Yang terpilih menjadi anggota parlemen itu tentu adalah orang-orang pilihan. Pilihan siapa? Ya orang-orang pilihan rakyat tentunya. Nah, sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, orang-orang pilihan rakyat tentu mereka bukanlah orang-orang yang sembarangan. Ya. Melainkan orang-orang yang memang memiliki kemampuan, ya, memiliki kompetensi, memiliki kapabilitas, memiliki kecerdasan, dan sebagainya. Intinya berkompeten di bidangnya. Nah, tentu saja orang-orang seperti ini tentu layak, ya, patut untuk dijadikan menteri. Ya. Sudahlah dia pilihan rakyat, dia bukan orang sembarangan, dia memiliki kompetensi. Ya tentu orang seperti ini ya tentu akan mendapatkan juga ya menteri seperti ini tentu akan didukung oleh rakyat. Ya seperti itu. Nah, itulah alasan filosofis kenapa Inggris itu dalam dalam ketatanegaraan Inggris itu menteri diambil dari anggota parlemen. Ya. Nah, selain itu, kalau para menteri itu juga merangkap sebagai anggota parlemen, maka pemerintahan itu akan cenderung stabil, ya, stabil. Karena tentu saja parlemen akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah. Otomatis dong ya. Kenapa? Ya karena kan menterinya anggota parlemen juga. Masa parlemen akan menentang pemerintah? Tentu parlemen akan mendukung pemerintah. Karena yang jadi menteri juga itu adalah teman-temannya ya, sesama anggota parlemen gitu. Ya, itu ya, makanya di Inggris itu walaupun ada mekanisme mosi tidak percaya, tapi itu sangat jarang ya terjadi ya. Parlemen menggunakan mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri ya, seperti itu. Ya karena menterinya juga kan anggota parlemen ya, seperti itu. Tadi dikatakan ada menteri-menteri inti di Inggris itu ya adalah menteri-menteri yang memimpin departemen ya. Memimpin departemen, mengepalai departemen yang berarti bertanggung jawab penuh atas departemennya ya. Nah, departemen-departemen di Inggris itu antara lain ya, yang utama adalah departemen keuangan, pertahanan, kesehatan dalam negeri, luar negeri, pos, lingkungan hidup, transportasi dan sebagainya ya. Seperti itu. Nah, ada lagi tradisi yang unik di Inggris, yaitu ratu ya, secara tradisi ketatanegaraan, ratu Inggris itu adalah pemegang kekuasaan tertinggi legislatif juga. Ya. Jadi ratu yang notabene merupakan lembaga eksekutif, dia justru juga pemegang kekuasaan tertinggi di bidang legislatif. Ya. Nah, memang ini secara simbolik saja ya, karena dalam pelaksanaannya ratu itu sebagai the head of parliament, kepalanya parlemen, pemegang kekuasaan tertinggi parlemen, ratu itu mendelegasikannya ya kepada House of Commons dan House of Lords ya seperti itu. Itulah beberapa keunikan di Inggris ya. Memang ada beberapa tumpang tindih ya atau rangkap-rangkap antara fungsi legislatif dengan eksekutif ya seperti itu. Tadi itu menteri sebagai anggota parlemen juga ya. Rangkap ratu juga eksekutif tapi dia juga memegang kekuasaan tertinggi di bidang legislatif ya, walaupun
pada akhirnya kekuasaan itu didelegasikan kepada parlemen. Dalam hal ini House of Commons dan House of Lords. Itulah sebabnya ya, dalam setiap pembukaan sidang parlemen, ya, maka ratu yang akan membuka sidang tersebut. Nah, dia sebagai simbol daripada kepala parlemen. Ya. Ratu akan membuka sidang tersebut dan kemudian memberikan pidatonya di hadapan anggota parlemen. Nah, itu adalah sebagai sebuah simbol di mana ratu merupakan kepala parlemen atau pemegang kekuasaan tertinggi di bidang legislatif. Ya. Ratu sebagai kepala negara, walaupun dia dikatakan tadi hanya simbol, ya, lambang persatuan, ya, lambang kehormatan negara, tapi ratu pun dia punya kewenangan ya, di bidang politik. Ya. Seperti misalnya ratu mengesahkan ya, undang-undang yang sudah disepakati oleh parlemen, House of Commons dan House of Lords. Nah, ratu mengesahkan undang-undang. Ya. Kemudian ratu juga sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di legislatif, ya ratu juga dia bisa membentuk peers ya atau semacam lembaga pemantau parlemen. Peers ya, lembaga pemantau parlemen. Kemudian ratu juga membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Ya. Nah itu memang harus kepala negara tuh ya, membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Kemudian ratu itu memberi gelar dan tanda jasa. Ya. Kewenangan lainnya ratu itu memimpin upacara-upacara kenegaraan. Kemudian ratu itu dia melantik pejabat-pejabat negara, ya, termasuk perdana menteri, menteri-menteri juga dilantik oleh ratu. Ya. Kemudian ratu juga menerima tamu-tamu negara. Ya. Kemudian ratu juga dapat menyatakan perang. Ya. Dan ratu itu melakukan tindakan-tindakan ketatanegaraan lainnya atas saran perdana menteri dan menteri-menteri. Ya. Itulah ya beberapa kewenangan daripada Ratu Inggris sebagai kepala negara. Ya. Oh iya, satu lagi biasanya ratu itu juga ya kepala negara itu ya dalam hal ini di Inggris adalah ratu. Ini universal ya di mana-mana juga begini ya. Itu juga sebagai panglima tertinggi ya angkatan perang. Seperti itu. Baik ya, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kuliah yang ke-6 ini ya dengan topik lembaga eksekutif Inggris. Sampai ketemu lagi pada kuliah yang berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan pada forum diskusi e-learning atau di kolom komentar YouTube ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.